Malam itu, di dalam sebuah laci terkunci yang seharusnya tak pernah disentuh, aku menemukan selembar foto usang. Di baliknya, tertulis sebuah pesan yang mengoyak seluruh kenyataan hidupku. Sebuah nama, sebuah wajah, dan sebuah kenyataan yang jauh lebih gelap dari yang bisa kubayangkan. Apa yang akan kamu lakukan jika pria yang kau nikahi demi nyawa ibumu ternyata menyimpan rahasia tentangmu yang tak pernah kau duga? Dan mengapa ia memilih menikahi putrinya sendiri? Inilah kisah tentang pengorbanan, kebohongan, dan sebuah pernikahan yang dibangun di atas fondasi tabu. Hidupku adalah serangkaian pengorbanan, bermula dari rahim seorang ibu yang hanya mengenal getirnya sendirian. Namaku Ratna, perempuan berusia 26 tahun, perawat di sebuah rumah sakit swasta di Surabaya. Ayah? Sebuah bayangan semu yang pergi sebelum aku sempat mengenalnya. Ibu, Rukmini, membesarkanku dengan tenaga yang entah dari mana datangnya. Buruh cuci, asisten rumah tangga, penjual gorengan, semua demi satu hal, agar aku bisa sekolah. Aku berjanji dalam hati akan membahagiakannya suatu hari nanti. Dunia tak pernah memberi jeda. Di usiaku yang ke-24, ibu divonis gagal ginjal. Cuci darah rutin dan transplantasi ginjal adalah harapan yang terasa mustahil. Aku menjual motor, menguras tabungan, namun semua terasa tak cukup. Di tengah keputusasaan itulah Dr. Hendro Aditya muncul. Dokter senior berusia sekitar 60 tahun, rambutnya memutih sebagian, namun pembawaannya begitu lembut. Ia terkenal karena dedikasinya, dan entah mengapa, ia memilih membantu ibu. Semua biaya pengobatan ditanggungnya. Setiap kali kami mencoba bertanya atau menawarkan cicilan, ia hanya tersenyum tipis. Sudah, fokus saja ke kesembuhan beliau. Aku mengira ia hanya dokter yang terlalu baik hati. Kebaikan yang terasa janggal, seperti ada benang tak terlihat yang mengikatnya pada kami. Sampai satu malam, saat hujan deras mengguyur kota, ibu memanggilku dengan suara parau. Ratna, bisiknya lirih. Ibu ingin kau menikah dengan Dr. Hendro. Aku terpaku. Apa? Tanyaku, menahan napas yang tercekat. Ibu tahu ini berat. Tapi ibu berutang budi padanya. Beliau sudah terlalu banyak membantu kita. Nak. Mataku panas. Ingin sekali aku berteriak, marah, atau menolak tanpa berpikir. Namun, aku hanya bisa membisu. Entah karena terlalu takut mengecewakan beliau, atau karena aku tahu, tanpa bantuan Dr. Hendro, nyawa ibu mungkin sudah melayang sejak lama. Dia pria baik, Ratna, dia tak akan menyakitimu. Lanjut ibu, suaranya makin melemah. Aku tak menjawab malam itu. Hanya duduk di samping ranjang, menggenggam tangan keriput yang telah menuntunku sejauh ini. Langit-langit lembab menatapku, dan di dalam hati aku bertanya pada Tuhan, apakah ini bentuk lain dari pengorbanan, atau sebuah penipuan yang sempurna? Pertanyaan itu menggantung, tanpa jawaban, memaksa aku untuk melangkah ke dalam takdir yang asing. Beberapa minggu kemudian, aku mengenakan kebaya putih sederhana. Tak ada pesta, tak ada undangan, hanya akad sederhana di aula kecil rumah sakit. Para suster dan 2 dokter senior menjadi saksi. Ibu tersenyum dari kursi roda, tangannya bergetar saat memelukku setelah ijab kabul selesai. Kata, sah, yang diucapkan penghulu bergaung, tak bisa kuhentikan di dalam kepalaku. Aku, Ratna, perempuan berusia 26 tahun, resmi menjadi istri dari lelaki berusia 60 tahun. Malam pertama kami bukanlah malam penuh bunga dan pelukan seperti di sinetron murahan. Dr. Hendro hanya berkata pelan, terima kasih sudah bersedia. Aku menunduk, menggigit bibir bawahku kuat-kuat. Bukan kehangatan yang kurasakan, melainkan kehampaan yang aneh. Hari-hari setelah itu berjalan seperti kabut pagi. Aku bangun di rumah besar milik Dr. Hendro, rumah kami sekarang, katanya. Namun, tak ada yang terasa seperti rumah. Semuanya terlalu rapi, terlalu sunyi. Suara langkah kaki kami bergaung di lantai marmer. Obrolan hanya formalitas. Sudah makan? Ya. Ada yang kamu butuhkan? Tidak. Terkadang, saat aku duduk diam di teras, Dr. Hendro akan menatapku dalam-dalam. Bukan tatapan cinta, tapi juga bukan tatapan biasa. Seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, namun tak pernah terucap.
Dan aku diam-diam menyimpan sejuta tanya tentang pernikahan ini, tentang masa lalunya, tentang alasan sebenarnya di balik semua ini. Apakah aku telah mengkhianati diriku sendiri? Pertanyaan itu menghantuiku. Rumah kami adalah bangunan megah bergaya kolonial di kawasan elit Surabaya. Gerbang hitam berornamen rumit menyambut siapapun yang masuk. Namun tak ada yang benar-benar datang selain kurir atau sopir pribadi. Luasnya rumah ini justru membuatku merasa semakin kecil. 3 lantai, 7 kamar, perpustakaan, ruang kerja, dan dapur besar yang jarang digunakan. Semua hanya seperti museum. Dingin, bersih, rapi, dan terlalu sunyi. Kamar tidur kami terletak di lantai 2, namun sejak hari pertama, aku memilih kamar tamu sebelah ruang kerja. Dr. Hendro tak pernah memaksa, hanya mengetuk pintu tiap pagi, meninggalkan secangkir teh hangat, lalu pergi. Ada sesuatu dari sikapnya yang sulit kutafsirkan. Ia tak bersikap seperti suami, namun juga bukan orang asing. Setiap tindakannya begitu penuh perhitungan, nyaris seperti seorang ayah. Tidak, tidak mungkin. Ini hanya perasaanku saja. Aku lelah, aku bingung. Aku terlalu banyak berpikir. Setiap hari, aku kembali ke rumah sakit, meminta izin untuk tetap bekerja sebagai perawat paruh waktu. Dr. Hendro mengizinkan, bahkan memintaku memilih jadwal kerja yang nyaman. Aku tahu kamu mencintai pekerjaanmu. Jangan hilangkan itu. Aku belajar satu hal, kebaikan seseorang bisa terasa mengerikan jika diselimuti kebisuan. Banyak yang bertanya di rumah sakit, curiga dengan perubahan namaku dan mobil mewah yang mengantar jemput. Aku hanya tersenyum dan diam. Hanya Bu Linda, kepala ruang perawatan yang sudah seperti ibuku, yang tahu. Ratna, kamu yakin, nak? Tanyanya. Aku hanya menatap cangkir kopi, yakin atau tidak, saya sudah menjalaninya, Bu. Sampai suatu malam, aku memutuskan membereskan ruang kerja di lantai 2. Di salah satu laci yang tak terkunci, aku menemukan sebuah album foto lama. Jantungku berdetak pelan ketika membuka sampulnya. Isinya hanya belasan lembar. Foto keluarga, seorang perempuan muda berambut panjang, dan seorang bayi yang digendong. Di belakang salah satu foto tertulis, "Untuk anakku tercinta, Ratna. Ayah mencintaimu selalu." Tanganku gemetar. Itu namaku. Itu aku. Perempuan dalam foto itu sangat mirip ibu saat muda. Bayi itu memiliki tahi lalat kecil di pipi kiri, sama persis seperti aku. Jantungku makin tak karuan. Aku menutup album itu buru-buru, seolah takut foto-foto itu akan berubah jadi monster. Siapa sebenarnya Dr. Hendro? Kenapa ia menyimpan foto-foto itu? Apakah ini hanya kebetulan? Atau selama ini aku hidup di tengah rahasia yang lebih besar dari yang kubayangkan? Malam itu aku tak bisa tidur. Kebenaran, bisik hatiku, tidak akan diam selamanya. 3 hari berlalu sejak aku menemukan album foto itu. Setiap malam aku tidur dengan gelisah. Bukan karena takut, melainkan karena rasa penasaran yang menusuk diam-diam. Dr. Hendro tak pernah menyadari bahwa ruang kerjanya telah aku jamah. Ia masih bersikap seperti biasa. Tenang, sopan, dan menjaga jarak. Justru sikapnya itu yang semakin membuatku curiga, seolah ada tembok tak terlihat yang sengaja ia bangun untuk menjaga rahasia yang terlalu besar. Pagi itu, aku masuk kerja. Udara Surabaya masih lembab. Aku membawa setumpuk laporan pasien ke ruang rekam medis. Di sana, seperti kebetulan yang terlalu sempurna, aku melihat sebuah berkas jatuh dari laci arsip tua. Berkas itu agak kusut, ditandai dengan tulisan tangan yang tak asing. Nama pasien, Rukmini. Itu nama ibuku. Tanganku refleks meraih map coklat tua itu. Awalnya aku ingin langsung mengembalikannya, tapi aku malah duduk di bangku terdekat dan mulai membaca isinya dengan tangan gemetar. Di halaman kedua, aku berhenti bernapas. Ada formulir lama berjudul, Persetujuan Medis Darurat, ditandatangani oleh Hendro As tahun 1998. Mataku menyusuri tanggal, nama rumah sakit, dan tanda tangan itu. Tulisan tangan yang persis sama dengan tulisan di belakang foto album tempo hari. Seketika kepalaku terasa berat. Semua ini mulai terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Kenapa Dr. Hendro sudah mengenal ibu sejak lama? Kenapa namanya muncul di dokumen itu? Apakah mereka pernah saling kenal?
atau lebih dari itu? Aku tak bisa diam. Sepulang kerja, aku memberanikan diri untuk membuka kembali laci meja kerja Dr. Hendro. Tapi hari itu ada yang berbeda. Laci yang sebelumnya tak terkunci, kini dilindungi kunci kombinasi. Perasaan tidak enak mulai merayap. Namun, Tuhan selalu punya cara aneh untuk membantuku. Di pojok bawah lemari, tersembunyi sebuah amplop tua yang terselip di antara tumpukan buku lama. Kertasnya menguning, ujung-ujungnya rapuh. Di bagian depan tertulis, "Untuk Ratna, suatu saat nanti." Aku membukanya dengan jari gemetar. Surat itu ditulis tangan. Aku mengenali tulisan itu. Tulisan ibu. "Ratna, jika kau membaca surat ini, berarti ibu sudah terlalu lemah untuk menjelaskan semuanya secara langsung. Maafkan, ibu. Ada sesuatu yang sudah lama ibu simpan rapat-rapat. Bukan karena ibu ingin menipu, tapi karena ibu terlalu takut kehilanganmu. Dulu, sebelum kau lahir, ibu sempat menikah dengan seorang pria. Namanya Hendro. Ya, nak, dokter yang kini menjadi suamimu dulunya adalah suami ibu. Ayah kandungmu. Kami menikah muda, tapi pernikahan kami tak bertahan lama. Saat kau masih bayi, terjadi banyak pertengkaran. Salah satunya soal pekerjaan dan prinsip hidup. Kami terlalu keras kepala dan akhirnya dia pergi. Ibu membesarkanmu sendirian, berusaha menjauhkanmu dari masa lalu yang menyakitkan. Tapi bertahun-tahun kemudian, saat ibu sakit, takdir membawamu kembali ke orang yang pernah menjadi segalanya. Hendro tahu siapa kamu sejak awal. Dia tahu, tapi dia tidak mengaku karena ingin melindungimu dari luka lama yang pernah kami buat. Dia ingin membayar semuanya, setidaknya dengan caranya sendiri. Maafkan ibu yang sudah membiarkan ini terjadi. Ibu hanya ingin kau bahagia, dan jika kau merasa tidak sanggup, pergilah. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dalam kebohongan. Tapi jika hatimu kuat, mungkin kamu bisa memaafkan masa lalu dan memulai sesuatu yang baru. Bukan sebagai istri dan suami, tapi sebagai anak dan ayah. Dengan cinta ibumu, Rukmini." Surat itu jatuh dari tanganku. Dunia serasa berhenti berputar. Tangisku meledak tanpa bisa kutahan. Tubuhku gemetar hebat. Perasaan malu, jijik, marah, hancur, semua menyatu menjadi racun yang merayap di dalam nadi. Aku merasa dipermainkan, dikhianati, ditinggalkan dalam kebohongan yang terlalu rapi disusun. Aku berlari keluar rumah malam itu juga. Aku tidak tahu kemana arah kakiku membawa. Yang ku tahu hanya satu. Aku ingin pergi sejauh mungkin dari semua ini. Dari rumah besar yang kini terasa seperti penjara. Dari dinding-dinding yang menyimpan cerita kotor yang tak pernah ku tahu. Langit malam Surabaya gelap tanpa bintang, tapi aku tetap berjalan. Mungkin mencari cahaya, mungkin mencari jawaban, atau mungkin hanya mencari siapa diriku sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya aku bertanya pada diri sendiri dengan suara lantang, siapa aku sebenarnya, dan lebih penting lagi, apa aku mampu memaafkan? Kebenaran yang akhirnya terkuak ini, bukan membebaskan, tapi justru mengunci aku dalam sebuah pertanyaan yang lebih menyakitkan. Akankah aku hidup dalam bayang-bayang jijik ini selamanya? Aku tidak ingat bagaimana akhirnya aku sampai di rumah Bu Linda malam itu. Tanganku dingin, kakiku basah oleh air hujan, dan tubuhku menggigil bukan karena cuaca. "Ya Tuhan, Ratna," seru Bu Linda, langsung menarikku masuk, membalutku dengan selimut hangat, lalu menyeduhkan teh manis. Tanganku tak henti gemetar. Rasanya seperti habis keluar dari badai yang mencabik seluruh hidupku dalam satu malam. "Ada apa, nak? Ceritakan." "Ibu di sini, ya?" Suara lembut Bu Linda membuat tangisku pecah lagi. Aku butuh waktu lama untuk bisa bercerita. Dan saat akhirnya bisa, semuanya keluar. Tentang album foto, surat dari ibu, tentang kebenaran menyakitkan bahwa Dr. Hendro adalah ayah kandungku, dan kenyataan bahwa aku, tanpa tahu apa-apa, telah menjadi istrinya. Bu Linda tak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tanganku erat. Matanya basah. "Apa yang harus aku lakukan, Bu?" Aku jijik pada diri sendiri. Aku marah. Tapi aku juga bingung. Dia tak pernah menyentuhku. Dia baik, terlalu baik. Tapi justru itu yang membuat semuanya makin salah. Beliau memelukku lama. Kadang kebaikan juga bisa melukai,
Ratna, katanya akhirnya. Dan tak semua luka bisa disebutkan dengan satu nama. Aku tinggal di rumah Bu Linda selama 2 hari, mencoba menyusun napas dan pikiran. Selama waktu itu, Dr. Hendro tak menelepon, tak mengirim pesan. Tapi aku tahu ia tahu aku pergi, dan aku tahu ia pasti menunggu. Di hari ketiga, aku pulang. Bukan karena aku memaafkan, tapi karena aku butuh penjelasan langsung darinya. Saat aku masuk rumah, suasananya tetap sama. Sepi, rapi, dingin. Dr. Hendro sedang duduk di ruang tamu. Ia menoleh saat melihatku. Dan untuk pertama kalinya aku melihat matanya yang sembab. Bibirnya bergerak pelan. Ratna, aku berdiri di hadapannya. Jarak kami hanya 2 langkah, tapi rasanya seperti 2 dunia. Sejak kapan Bapak tahu? Suaraku gemetar menahan emosi. Ia menunduk. Sejak pertama kali melihatmu di ruang rawat ibumu 2 tahun lalu. Saat kamu menangis, menggenggam tangannya dan memanggilnya, Ibu, dengan suara yang dulu pernah kudengar dari bayi kecil. Aku tahu itu kamu. Dadaku sesak. Kenapa tidak bilang dari awal? Kenapa malah menikahi aku? Ia mendongak, matanya berkaca. Karena aku pengecut. Aku membeku. Aku takut, Ratna, lanjutnya pelan. Takut kamu akan membenciku. Takut kamu akan lari. Setelah kehilangan kalian bertahun-tahun, aku hanya ingin dekat. Walau lewat jalan yang salah. Aku berpikir mungkin jika aku bisa menjagamu, membantumu keluar dari kesulitan hidup, itu akan menebus kesalahanku dulu. Aku menggenggam tangan kursi agar tubuhku tetap berdiri. Hatiku hancur. Jadi, ini semua hanya permainan penebusan dosa. Suaraku tajam. Dr. Hendro menggeleng lemah. Bukan, ini semua karena aku mencintaimu, tapi bukan seperti suami pada istri. Aku mencintaimu sebagai ayah. Aku tertawa miris. Air mataku mengalir tanpa bisa dikontrol. Lalu kenapa tidak langsung bicara? Kenapa harus menikahi anakmu sendiri? Itu gila. Aku menjerit, tak bisa lagi menahan semua luka. Ia tidak menjawab. Aku bukan anak kecil. Aku pantas tahu kebenaran sejak awal. Aku terisak, tubuhku lemas. Aku jatuh terduduk di lantai. Dr. Hendro mendekat, hendak meraih bahuku, tapi aku menepisnya. Jangan sentuh aku. Ia menarik diri, diam. Dan dalam diam itulah aku menyadari sesuatu. Sebesar apapun marahku, kebenaran ini tetap nyata. Hubungan kami tidak bisa kembali, tidak bisa diteruskan. Aku akan urus pembatalan pernikahan kita, kataku pelan. Mulai hari ini kita bukan lagi suami istri. Dan aku mohon, jangan sebut aku istrimu lagi. Aku hanya ingin tahu satu hal. Kenapa Bapak pergi waktu itu? Kenapa meninggalkan aku dan ibu? Ia terdiam sejenak lalu menjawab lirih. Karena aku pengecut, dan karena ibumu memintaku menjauh. Dia bilang, jika aku mencintai kalian, aku harus membiarkan kalian hidup tanpa luka yang kubawa. Kata-katanya menancap. Aku mengemasi barang-barang, pindah ke rumah kontrakan kecil di dekat rumah sakit. Rumah sederhana milikku sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku menerima panggilan telepon dari nomor asing. Ratna Putri. Ya, saya sendiri. Ini siapa ya? Saya Rio. Saya kakak tirimu, Dek. Dunia di sekelilingku seketika berhenti berputar. Maaf, saya tahu ini mengejutkan, tapi saya perlu bertemu. Ada hal yang harus kamu ketahui tentang ayah, Dr. Hendro. Rio, kakak tiri? Aku tak pernah mendengar nama itu. Suaranya terdengar tulus. Kita bisa ketemu di tempat umum. Saya hanya butuh setengah jam. Besok sore, taman belakang Cafe Kenari. Ketika aku duduk di bangku taman itu, langit mulai menguning. Di seberangku, seorang laki-laki muda duduk mengenakan jaket hitam dan topi. Wajahnya mirip seseorang, mirip aku, tapi lebih keras, lebih pahit. Terima kasih sudah mau bertemu, katanya. Kalau kamu merasa ini aneh, kamu tidak salah. Ayah tidak pernah cerita soal aku, bukan? Aku menggeleng. Rio menarik napas dalam. Aku anak pertamanya dari pernikahan sebelum ibumu. Kami tinggal di Surabaya dulu.
Tapi sejak ayah pergi waktu aku masih kecil, ibuku tidak pernah bicara banyak. Cuma bilang kalau ayah terlalu sibuk mengejar ambisi dan akhirnya hilang. Aku memandangnya dalam-dalam. Ada getir di matanya yang aku kenali. Luka yang tak jauh berbeda dari milikku. Jadi kamu baru tahu tentang aku? Dari mana? Ayah cerita 2 minggu lalu. Tiba-tiba datang ke rumah, pertama kalinya sejak hampir 20 tahun. Ia bilang ada sesuatu yang harus dikatakan dan ia cerita semuanya tentang kamu. Tentang pernikahan kalian, tentang siapa kamu sebenarnya. Tenggorokanku tercekat. Kenapa dia cerita ke kamu tapi tidak ke aku? Tanyaku dengan suara menahan kemarahan. Karena dia tahu dia sudah kehilangan kamu, tapi dia masih ingin memperbaiki sesuatu meskipun bukan semuanya. Kami terdiam, hanya suara dedaunan jatuh. Aku tidak tahu harus marah atau kasihan sama ayah, ujar Rio pelan. Tapi aku tahu satu hal, Ratna. Dia memang penakut, tapi dia juga tulus dalam caranya yang salah. Aku menahan air mata. Kamu percaya dia tulus? Aku percaya dia salah. Tapi aku juga percaya bahwa semua manusia bisa belajar, termasuk kita. Malam itu, aku memandangi langit-langit kontrakanku. Kini ada nama lain, ada wajah lain. Rio. Ternyata aku tidak sepenuhnya sendiri. Cerita hidup ayah jauh lebih kelam dari yang kukira. Keesokan harinya, aku kembali bertemu dengan Dr. Hendro di ruang istirahat staf medis. Ia sedang membaca laporan pasien, tapi saat aku masuk, ia langsung menutupnya. Kamu sudah bertemu dengan Rio? Aku menatapnya tajam. Kamu tidak pernah cerita punya anak lain, dan kamu juga tidak pernah cerita soal hidupmu yang sebelumnya. Kenapa? Ia menunduk, menggenggam tangannya erat. Karena aku ingin membangun segalanya dari awal saat bertemu kamu. Aku ingin membersihkan semua luka masa lalu. Tapi ternyata itu mustahil. Aku duduk. Kali ini tidak marah, hanya ingin tahu. Apalagi yang aku belum tahu, Pak, tanyaku. Kata, Pak, terasa asing, tapi lebih baik dari suami. Ia menatapku. Aku pernah hampir kehilangan nyawa karena kecelakaan saat bertugas di daerah. Waktu itu aku pikir mungkin Tuhan memberiku kesempatan kedua. Tapi ternyata aku malah membuatnya jadi lebih buruk dengan memaksakan cara yang keliru untuk kembali ke hidup kalian. Ia terdiam lalu berkata pelan, kamu tahu, Ratna? Aku sebenarnya ingin datang ke rumah ibumu waktu kamu ulang tahun ke-7. Tapi ibumu menolak. Dia takut kamu akan kecewa jika tahu siapa aku. Dia ingin melindungimu dari kebingungan dan luka. Mataku basah lagi. Entah karena marah, sedih, atau kecewa. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kegelapan, Pak. Dan sekarang aku lelah. Aku hanya ingin tahu aku ini siapa dan dari mana aku berasal. Dr. Hendro menatapku, kali ini lebih jujur. Kamu adalah anak yang kuat. Kamu adalah harapan yang tersisa dari semua kesalahanku, dan kamu pantas tahu segalanya. Ia menyodorkan sebuah buku catatan lusuh, kulitnya coklat tua dengan nama Ratna yang ditulis tangan. Itu catatan yang aku buat sejak pertama tahu kamu adalah anakku. Aku menulis semua yang tidak bisa aku katakan. Aku mengambil buku itu dengan tangan gemetar. Di halaman pertama tertulis, untuk anakku yang bahkan sebelum tahu siapa aku sudah membuatku ingin menjadi orang yang lebih baik. Malam itu aku membaca isi buku itu sampai pagi. Untuk pertama kalinya aku menangis bukan karena patah, tapi karena perlahan aku mulai mengerti bahwa kebenaran memang tidak pernah satu, dan bahwa mungkin aku bisa mulai memaafkan, meskipun belum bisa melupakan. Tubuhku masih berdiri di dunia ini, tapi jiwaku seperti mengambang entah kemana. Buku catatan dari ayah masih tersimpan di laci di samping tempat tidur. Aku belum membuka halaman terakhirnya. Bukan karena takut, tapi karena belum siap jika isinya mengubah pandanganku sepenuhnya. Beberapa hari ini aku izin dari rumah sakit. Alasanku kelelahan, tapi sebenarnya aku hanya butuh ruang, butuh jarak. Bahkan dari tubuhku sendiri. Aku tidak benci tubuhku, tapi aku merasa bersalah pada tubuh ini, karena aku membiarkannya disentuh oleh seseorang yang ternyata tidak semestinya. Dulu, saat aku menikah dengan Dr. Hendro, aku berusaha menekan rasa aneh yang muncul setiap kali dia menyentuh tanganku. Aku pikir itu hanya kecanggungan biasa. Sebuah pernikahan tanpa cinta tentu butuh waktu untuk belajar nyaman. Kan?
Tapi ternyata bukan hatiku yang menolak, melainkan darahku sendiri. Dan sekarang aku hanya ingin diam, menarik napas panjang tanpa perlu ingat malam-malam yang kerap membuatku ingin memukul diri sendiri. Bukan karena jijik, tapi karena hancur. Hari itu aku menemui ibu. Ia terkejut melihatku datang mendadak. Setelah keheningan yang terlalu panjang, akhirnya aku bersuara. Kita harus bicara, Bu. Ibu diam, tapi matanya menatapku penuh waspada. Aku sudah tahu semuanya. Tentang siapa dia sebenarnya, tentang apa yang kalian sembunyikan. Tangannya yang sedang menuang teh sedikit gemetar, tapi ia tetap tenang. Apa kamu benci ibu sekarang? Aku menatapnya lama. Aku bingung harus benci siapa. Diriku sendiri atau kalian semua. Ia duduk. Wajahnya letih. Waktu itu ibu tidak tahu harus bagaimana. Hidup kita berat, Ratna. Dan saat dia datang menawarkan bantuan, ibu tidak berani bilang apa-apa. Apalagi setelah dia minta menikahimu. Aku menahan napas. Kenapa tidak bilang dari awal? Karena ibu takut kehilangan kamu. Tapi ibu lebih memilih menyakitiku hanya agar aku tetap dekat. Air mata menetes dari mata ibu. Ibu pikir jika kamu tidak pernah tahu, maka kamu tidak akan terluka. Aku berdiri, hatiku sesak. Luka ini bukan datang karena aku tahu, Bu. Luka ini datang karena kalian semua bohong. Sore itu aku berjalan tanpa tujuan, melewati gang-gang kecil yang sepi. Hingga aku berhenti di depan sebuah bangunan kecil bertuliskan, Pusat Konseling Trauma dan Psikologi Keluarga. Aku berdiri di sana cukup lama. Menimbang, ragu, tapi akhirnya masuk. Ruangan dalamnya hangat, bau kayu dan aroma terapi menyambutku. Seorang perempuan muda dengan senyum lembut menyapaku. Selamat sore. Ada yang bisa kami bantu? Saya butuh bicara, ucapku pelan. Namanya Bu Nadia, psikolog muda yang tidak menghakimi. Ia hanya mendengarkan dengan sabar, dengan tenang. Di ruangan itu, untuk pertama kalinya aku bisa membuka semua luka tanpa takut dianggap lemah. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun, Bu. Tapi aku juga tidak bisa hidup seperti ini terus. Aku merasa kotor. Meskipun aku tahu ini bukan salahku. Ia menatapku lembut. Kamu tahu, Ratna, tubuhmu tidak bersalah. Yang bersalah adalah sistem kebohongan yang kamu alami. Kamu korban dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Dan yang paling kuat darimu adalah kamu sadar. Dan kamu mencari cara untuk sembuh. Air mataku tumpah. Berapa lama aku bisa? Luka jiwa tidak punya waktu pasti, Ratna. Tapi setiap kali kamu datang ke sini, kamu sedang menyembuhkan sedikit demi sedikit. Dan itu adalah keberanian luar biasa. Aku tersenyum, pertama kalinya setelah sekian minggu. Mungkin aku bisa sembuh. Malam itu aku kembali membuka buku catatan dari ayah. Kali ini aku membuka halaman terakhir. Kalau kamu membaca ini, berarti kamu sudah tahu segalanya. Aku tidak ingin kamu memaafkanku sekarang. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal seumur hidupku. Dan jika kamu masih bisa melihatku bukan sebagai monster, aku ingin menjadi ayahmu. Bukan sebagai orang yang kamu benci, tapi sebagai seseorang yang bersedia diperbaiki olehmu. Kupeluk buku itu dan menangis. Bukan karena patah, tapi karena mungkin aku mulai bisa berdamai dengan luka. Dan untuk pertama kalinya aku berkata dalam hati, Ayah, aku akan mencoba meskipun tidak hari ini. Ada rasa sesak yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan setelah aku tahu segalanya tentang ayah, tentang ibu, tentang Rio, aku tetap merasa seperti berjalan di atas jembatan rapuh yang menggantung di antara dua tebing, masa lalu dan masa depan. Aku berada tepat di tengahnya, sendiri. Semenjak sesi konseling itu, aku mulai belajar memeluk diriku sendiri. Setiap pagi aku menatap cermin dan berkata bahwa tubuhku tidak kotor. Bahwa tidak ada yang salah dengan diriku. Bahwa aku layak hidup, layak bahagia. Namun, semakin aku mencoba berdamai, semakin jelas bahwa aku tidak bisa terus tinggal dalam pernikahan ini. Aku sudah tidak tinggal serumah dengan Dr. Hendro. Pagi ini ia menghubungiku lagi, memintaku bertemu. Kami bertemu di rumah besar itu. Tempat yang dulu terasa seperti penjara tak berdinding, kini terasa lebih asing. Dr. Hendro menungguku di ruang baca.
Aku tidak akan banyak bicara, Ratna, katanya pelan. Aku hanya ingin tahu apakah ada sedikit ruang bagiku dalam hidupmu. Bukan sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang ingin menebus kesalahan. Aku menunduk. Semua ini bukan soal penebusan, Pak. Ini soal bagaimana aku harus terus hidup dengan kepala tegak tanpa merasa tertinggal di masa lalu. Ia mengangguk. Apa kamu akan menggugat cerai? Pertanyaan itu seperti palu godam. Aku diam sejenak lalu berkata, iya, aku akan bercerai. Aku tidak bisa hidup dalam pernikahan yang dibangun di atas kebohongan. Seberapa besar pun kasih sayang yang kau pikir pernah tumbuh di dalamnya. Ia menutup matanya lalu menarik napas panjang. Aku mengerti. Aku ingin marah, ingin menjerit, ingin bertanya kenapa semua ini terjadi, tapi aku tahu tidak akan ada jawaban yang cukup memuaskan. Jadi aku hanya berdiri dan sebelum aku pergi aku berkata, aku tidak tahu akan jadi apa hubungan kita setelah ini. Tapi jika kau ingin menjadi ayahku, mulailah dengan tidak memaksaku untuk memilih antara melupakan atau memaafkan. Ia mengangguk dan suaranya bergetar. Aku hanya ingin kamu bahagia, Ratna, sekalipun bukan denganku. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, aku mengajukan gugatan cerai. Prosesnya berjalan lebih cepat. Rio datang menemaniku saat sidang terakhir. Ia duduk di luar ruangan, menungguku dengan sabar. Ketika aku keluar dengan wajah pucat dan mata sembab, ia berdiri dan menggenggam tanganku. Kamu sudah memilih, katanya. Aku mengangguk. Tapi rasanya bukan kemenangan. Ia tersenyum miris. Karena ini memang bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang bertahan. Malamnya aku menatap langit dari balkon kontrakan mungilku. Bintang-bintang terlihat malu-malu. Tapi aku tidak merasa kesepian. Aku hanya sedang menyusun ulang serpihan yang berserakan. Aku tahu jalan ke depan masih panjang. Tapi setidaknya malam ini aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan, dan aku tidak ingin terus menyalahkan diriku sendiri atas pilihan yang dipaksakan oleh keadaan. Beberapa hari kemudian aku menerima surat dari ayah. Isinya pendek hanya 1 lembar. Ratna, kalau hidup memberimu luka, maka izinkan aku menjadi bagian dari penyembuhannya. Bukan karena aku pantas, tapi karena kamu berhak. Terima kasih karena telah memilih jujur. Aku belajar dari keberanianmu. Salam ayahmu, Hendro. Aku menatap surat itu lama sekali. Lalu aku tersenyum bukan karena sudah sembuh. Tapi karena aku tahu untuk pertama kalinya aku mulai melangkah bukan karena terpaksa melainkan karena aku memilih. Sudah lebih dari sebulan sejak surat cerai itu resmi dikabulkan. Kali ini aku tidak merasa kehilangan apapun. Justru aku merasa sedikit demi sedikit mulai menemukan kembali siapa diriku. Bukan lagi istri dari seorang dokter kaya, bukan lagi anak yang hidup dalam bayang-bayang pengorbanan ibunya, tapi aku, Ratna, perempuan berusia 26 tahun yang masih bernapas, masih bisa tersenyum, dan sekarang sedang belajar berdiri dengan kedua kaki sendiri. Hari-hariku kini lebih sunyi, tapi aku menyukai sunyi yang seperti ini. Bukan sunyi yang penuh ketakutan, tapi sunyi yang memberi ruang untuk mengenal diri sendiri. Di sela jam kerja sebagai perawat, aku mulai menulis. Bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk diriku. Tentang apa yang kurasa, tentang hari-hari yang berlalu, tentang luka yang perlahan sembuh. Terkadang aku menulis surat untuk ayah. Meski tidak pernah kukirimkan, aku menulis hal-hal yang dulu tak pernah bisa kuucapkan. Rasa marahku, kecewaku, juga sedikit simpati yang mulai tumbuh perlahan. Aku juga mulai rutin bertemu dengan Bu Nadia, psikolog yang menolongku saat dunia terasa seperti runtuh. Bagaimana perasaanmu hari ini, Ratna? Tanyanya. Aku tersenyum lebih ringan. Ia mengangguk pelan. Kamu tahu itu bukan kalimat sepele. Bisa merasa ringan setelah semua yang kamu alami adalah pencapaian besar. Aku diam lalu menatap keluar jendela di mana hujan turun pelan-pelan. Aku masih takut, Bu. Takut suatu hari aku jatuh lagi. Takut suatu hari aku percaya pada orang yang salah lagi. Ketakutan itu wajar. Tapi sekarang kamu punya alat untuk mengenali dirimu, untuk melindungi dirimu. Dulu kamu tidak tahu, sekarang kamu tahu. Aku mengangguk. Ada haru yang menggumpal. Suatu malam, ibu datang mengunjungiku. Ia membawa makanan kesukaanku.
Kami makan bersama di meja kecil. Kamu sudah lebih tenang sekarang ya? Aku tersenyum. Masih berproses, Bu. Tapi iya, aku lebih tenang. Ia mengangguk lalu memegang tanganku pelan. Ibu minta maaf, Nak. Untuk semua yang dulu ibu sembunyikan, untuk semua yang ibu paksakan. Aku memandang matanya. Kali ini tidak ada dendam di sana. Aku tahu ibu salah. Tapi aku juga tahu ibu cuma ingin aku hidup lebih baik. Air mata ibu jatuh. Ia memelukku. Dan untuk pertama kalinya pelukan itu terasa hangat. Bukan pelukan yang menyimpan rasa bersalah, tapi pelukan yang jujur. Malam itu aku membuka laptop dan menulis sesuatu yang berbeda. Bukan curhatan pribadi, tapi cerita. Cerita tentang seorang perempuan yang menikah bukan karena cinta, tapi karena utang budi. Tentang luka yang tidak tampak. Tentang kebenaran yang lebih pahit dari pengkhianatan. Tentang perjalanan mencari diri sendiri. Aku menulisnya dengan air mata, tapi bukan air mata kesedihan, melainkan air mata lega. Karena aku tahu cerita ini tidak harus berakhir pahit. Perempuan itu bisa bertahan. Dan aku tahu aku adalah perempuan itu. Beberapa hari kemudian aku menerima pesan singkat dari ayah. Aku tidak akan memaksamu bertemu. Tapi jika suatu hari kamu ingin berbincang bukan sebagai suami istri, tapi sebagai ayah dan anak, aku di sini. Aku membaca pesan itu berkali-kali, tidak langsung membalas. Tapi malamnya aku mengetik jawaban. Terima kasih. Aku belum tahu kapan, tapi suatu hari nanti mungkin iya. Dan itu saja sudah cukup. Bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal yang baru. Terkadang aku berpikir tentang hidupku yang dulu, yang penuh dengan kebohongan, pengorbanan, dan ketakutan yang tak pernah kutanyakan. Hidupku yang dikendalikan oleh apa yang orang lain inginkan, tanpa aku tahu apa yang sebenarnya kuinginkan. Kali ini aku tahu satu hal, meskipun segala sesuatunya tampak sunyi, aku mulai merasakan kebebasan dalam sunyi itu. Aku menghabiskan banyak waktu akhir-akhir ini dengan menulis bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk dunia. Menulis tentang luka, tentang kehilangan, tentang perjalanan seorang perempuan yang berusaha keluar dari bayang-bayang yang menguasai hidupnya. Setiap kata yang kutulis seperti menyembuhkan satu luka kecil. Setiap kalimat memberiku arah, dan setiap halaman yang selesai kutulis membuatku lebih dekat dengan diriku sendiri. Masih ada malam-malam yang berat. Masih ada waktu di mana aku teringat akan ayah, ibu, dan semua yang telah terjadi. Masih ada rasa ragu yang muncul. Namun aku tidak lagi mencari jawaban yang sempurna. Aku hanya mencari kedamaian dalam diriku. Hari itu aku kembali ke rumah sakit setelah beberapa minggu cuti. Langkahku terasa lebih ringan. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang terperangkap dalam masa lalu. Aku tidak lagi merasa harus bersembunyi di balik senyum palsu. Aku bisa merasa bangga dengan siapa aku sekarang. Dan ketika aku memasuki ruang perawatan ICU, aku tidak merasa cemas lagi. Aku tahu bahwa aku bisa menangani apapun yang datang, karena aku sudah menangani diriku sendiri. Suatu hari Rio datang mengunjungiku di rumah kontrakan. Kali ini kami berbicara tentang masa depan. Kamu sudah mulai menulis, ya? Tanyanya dengan senyum yang lebih santai. Iya, jawabku. Tentang semuanya. Tentang kita, tentang perjalanan. Aku ingin membaca tulisanmu suatu hari nanti, katanya. Akan kutulis lebih banyak lagi, balasku, untuk diriku dan mungkin untukmu juga. Kami tertawa, dan kali ini tawaku terasa lebih tulus, seperti sudah tidak ada lagi beban yang kutanggung sendirian. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan untuk mengunjungi ayah. Sebuah keputusan yang tidak mudah. Kami bertemu di sebuah kafe kecil. Ayah tampak lebih tua dari yang terakhir kulihat. Wajahnya lebih keriput, matanya lebih lelah, tetapi ada kedamaian di sana yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Kamu baik-baik saja? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Aku baik-baik saja, Ayah. Kami berbicara panjang tentang hidup kami yang terpisah, tentang kesalahan dan penyesalan, tentang apa yang bisa diperbaiki dan apa yang tidak bisa lagi diubah. Tidak ada air mata, hanya perasaan yang meluap dengan jujur. Dan untuk pertama kalinya aku merasa tidak ada lagi rahasia di antara kami. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kata ayah. Tapi aku ingin kamu tahu, aku selalu ada di sini tidak untuk mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi untuk menemanimu jika kamu menginginkannya.
Aku menatapnya lalu berkata, aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu, Ayah. Tapi aku ingin kita mulai dengan menjadi orang yang saling memahami. Tidak perlu lebih, hanya itu. Ayah mengangguk, senyum yang jarang kutemui muncul di wajahnya. Itu sudah cukup. Aku sudah sangat bersyukur. Kehidupan berjalan terus. Tidak ada akhir yang sempurna. Tidak ada luka yang langsung sembuh sepenuhnya. Namun aku tahu satu hal. Aku kini mampu memilih bagaimana cara aku akan melanjutkan hidupku. Aku bukan lagi perempuan yang terjebak dalam cerita orang lain. Aku adalah penulis cerita hidupku sendiri. Suatu malam aku berdiri di balkon memandang langit yang penuh bintang. Ada ketenangan yang datang dengan pemahaman bahwa aku telah melewati banyak hal. Luka, kebohongan, kehilangan, dan masih berdiri di sini dengan kaki yang kokoh di tanah. Aku bukan lagi perempuan yang melarikan diri dari kebenaran. Aku adalah Ratna. Perempuan yang tumbuh dalam sunyi, yang menemukan kedamaian dalam kebohongan yang terungkap, dan yang akhirnya belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Perjalanan Ratna tidak berakhir dengan sebuah akhir bahagia yang sempurna, melainkan sebuah awal yang baru yang dibangun di atas kejujuran dan keberanian. Ia memilih untuk melepaskan diri dari rantai kebohongan, memaafkan luka masa lalu tanpa melupakan, dan perlahan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Cerita ini mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dibangun di atas kebohongan akan selalu menghasilkan luka yang lebih dalam. Bahwa kebenaran, seberapapun pahitnya, adalah satu-satunya jalan menuju penyembuhan yang sejati.